Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ayuhal tulab, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semua Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan keluasan ilmu, dan semoga teman-teman semuanya Allah berikan kenikmatan untuk dapat merasakan manisnya iman. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan dan kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pertolongannya, atas segala keridhoannya, karena atas kudrat dan iradatnya Allah, atas perkenan Allah, atas keridhaan Allah hari ini di hari Senin tanggal 21 September 2020 kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa belajar bersama, kita masih bisa sama-sama dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Meskipun kita bertatap muka tidak secara langsung, tetapi via video ataupun via internet ya. Tetapi insya Allah tidak merubah ataupun tidak mengurangi makna niat kita untuk sama-sama memakmurkan bumi Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah dalam rangka bersama-sama kita mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulnya. Teman-teman di kelas 3D yang saya cintai karena Allah, mungkin beberapa hari ke depannya kita akan belajar via online. Semoga ini semua tidak menjadi sesuatu yang pasti ataupun berlangsung secara terus-menerus, tetapi hanya sementara saja. Dan semoga ke depan kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita semuanya diakui oleh beliau menjadi umatnya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti beliau. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita masuk ke dalam tema fisik ya. Masih di tema fisik pembelajaran kita di semester 1 ini, dan kita masuk di subtema organ luar. Kemarin kita membahas tentang mata, sekarang kita membahas tentang lidah dan bibir. Subhanallah ya. Lidah dan bibir. Kenapa kemudian lidah dan bibir ini digabung menjadi satu materi? Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi lidah dan bibir ini satu kesatuan, merangkai menjadi mulut ya. Dalam mulut kita ada lidah dan ada bibir. Lidah ini ada satu di tengah, tetapi bibir ada dua, di atas dan di bawah, yang bisa membuka dan bisa menutup. Allah gambarkan ataupun Allah kisahkan tentang lidah dan bibir ini dalam surat Al-Balad ayat 9. Sebelumnya kita mereview sedikit tentang materi kemarin tentang punggung. Masih ingat materi tentang punggung? Materi tentang punggung Allah kisahkan dalam surat Asy-Syarh ayat 3. Alladzi anqadha
yathqadu dhukhrak, yang memberatkan punggungmu. Nah, punggung ini ada kaitannya antara punggung dengan beban dakwah Nabi, kemudian hubungan antara kelapangan dada dan tingginya sebutan seseorang. Nah, punggung ini menjadi sebuah kiasan karena punggung ini adalah terdiri dari tulang punggung dan ada beberapa banyak tulang, ya, kemarin kita sudah bahas. Kemudian menjadi sebuah kiasan karena tulang punggung itu tulang yang paling kuat untuk menahan beban. Ketika kita membawa beban yang berat, memikul menggunakan punggung, pundak, membawa semen misalkan dengan punggung, atau banyak aktivitas lain yang menggunakan punggung ketika beban itu berat. Nah, ini menjadi sebuah perumpamaan ataupun maknanya bahwa punggung ini harus kuat menompa beban yang tinggi dan menompa beban yang berat. Ketika seseorang seperti Rasulullah SAW harus berlapang dada karena beliau membawa satu misi yang besar, yaitu menyebarkan risalah Islam, berdakwah, ya. Bukan hanya untuk orang-orang Quraisy saja, tetapi untuk seluruh dunia, ya. Bahkan seluruh alam. Bahkan ketika Rasulullah SAW di Taif, ya, ada kalangan dari bangsa jin yang kemudian beriman. Artinya syariat Allah ini bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk Allah yang lainnya, jin juga. Nah, ini tentunya menjadi sebuah beban yang berat. Maka untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan punggung yang kuat, dada yang lebar. Maknanya apa? Punggung yang kuat ini mampu menahan ataupun mampu membawa beban yang berat, beban syariat, beban amanah. Dan dada yang lebar maknanya apa? Maknanya adalah dia mampu berlapang dada, mampu bersabar dalam setiap keadaan dan kondisi. Artinya ketika dalam teori fisika dikatakan untuk memperkecil tekanan, maka penampangnya harus diperluas. Nah, caranya seperti apa? Misalkan sebuah pisau, ya, semakin tajam pisau itu, maka dia akan semakin mudah untuk masuk dan merobek benda yang ada di bawahnya. Tetapi ketika semakin tumpul pisau itu, maka dia akan sulit untuk merobek. Artinya kita perbesar penampang itu dengan cara melebarkan dada. Artinya kita bersabar. Ketika bersabar, maka masalah yang berat akan menjadi lebih kecil karena kita memperlebar kesabaran itu sendiri. Nah, itu tadi review tentang materi yang kemarin, teman-teman yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke dalam materi tentang organ luar, lidah dan bibir. Organ luar, lidah dan bibir ada di Quran surat Al-Balad ayat 9. Nah, kita bersama-sama membaca ayat, kemudian dan juga terjemahnya. Ya, kita mulai dari tema. Ya, tema fisik, subtema organ luar, lidah dan bibir ada di Quran surat Al-Balad ayat 9. Bunyinya walisana wasyafatain, artinya dan satu lidah serta dua bibir. Kita ulangi lagi. Tema fisik, subtema organ luar, lidah dan bibir. Salah satu pintu hidayah adalah lidah dan bibir. Ada di Quran surat Al-Balad ayat 9. Bunyinya walisana wasyafatain, artinya dan satu lidah serta dua bibir. Nah, teman-teman bisa baca, ya, dari seperti biasa dari tema, kemudian subtema dan poin ilmunya, kemudian ayat serta terjemahnya. Di dalam pembahasan ini kita bahas tentang salah satu pintu hidayah adalah lidah dan bibir. Panca indera dan komponennya termasuk sinyal hidayah. Nah, salah satu pintu hidayah adalah lidah dan bibir. Lidah di dalam dan juga bibir di luar yang ada dua, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Ada di surat Al-Balad ayat 9. Walisana wasyafatain, artinya dan satu lidah serta dua bibir. Teman-teman yang Allah muliakan,
Kenapa bibir dan juga lidah adalah menjadi salah satu pintu hidayah? Kenapa? Masya Allah, jawabannya ya benar. Karena lidah dan bibir ini salah satu panca indera yang digunakan untuk berbicara, lisan. Nah, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia, setiap manusia yang lahir ke bumi, ya, kita semuanya, teman-teman, Ustadz, ayah dan bunda kita, semuanya tanpa terkecuali, ketika lahir di dunia, Allah anugerahkan panca indera berupa lidah dan juga bibir. Nah, lidah dan bibir ini kemudian terangkai dalam satu mulut namanya. Mulut ini digunakan untuk berbicara, kemudian untuk makan, kemudian untuk aktivitas yang lainnya. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang mulut yang sebagai salah satu pintu hidayah. Menjadi salah satu pintu hidayah karena dengan mulut ini ya, dengan lidah dan juga dua bibir, bibir atas dan bibir bawah, kita dapat berbicara. Dengan berbicara itu kemudian kita bisa mendengar hal-hal yang baik maupun hal yang buruk. Kita bisa kita mendengar dari orang lain yang berkata yang baik, orang lain yang berkata yang buruk. Nah, dengan lidah dan juga bibir ini juga kita bisa berbicara yang baik dan berbicara yang buruk. Nah, tentunya setiap yang kita lakukan ya, akan mendatangkan konsekuensi atau mendatangkan dampak. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang sudah kita ucapkan atau kita bicarakan. Teman-teman yang Allah muliakan, lidah dan juga bibir menjadi salah satu pintu hidayah, sebab melalui lisan inilah kita akan menyampaikan risalah Allah. Dengan lisan ini kita mendengar risalahnya Allah. Dengan lisan ini, melalui lisan guru-guru kita belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW hidup, bertingkah laku, berbuat. Dan melalui lisan ini juga, melalui lidah dan juga bibir ini, kita belajar bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah. Kita belajar bagaimana melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Melalui lidah dan juga bibir ini, kita belajar juga bagaimana caranya untuk membaca, membaca Al-Quran dalam hal ini ya. Maka melalui lisan dan bibir inilah hidayah itu menjadi datang. Jadi lisan ini, mulut dan bibir ini menjadi salah satu wasilah datangnya hidayah kepada kita. Karena melalui lisan dan juga lidah ini, keindahan syariatnya Allah disampaikan oleh para guru-guru kita ataupun dengan teman kita dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW dulu pun ketika berdakwah dengan lisannya disampaikan. Makanya Rasulullah itu dibekali dengan jawami'ul kalam ya, kalam. Karena beliau ketika menyampaikan kata-katanya singkat tetapi syarat dengan makna. Ketika Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya pun dengan lisan dan juga dengan lidahnya. Ketika mengajak istrinya Khadijah dengan lisan dan juga dengan bibirnya. Ketika mengajak sahabatnya Abu Bakar masuk Islam pun dengan lisan dan lidahnya. Artinya dengan ucapan dan kata-katanya. Itulah kenapa lisan ini ya, lidah dan bibir menjadi salah satu pintu hidayah. Makanya kita bisa mengambil hikmah di sini. Maka setiap kata-kata yang telah kita ucapkan tidak bisa ditarik kembali. Setiap satu huruf yang sudah keluar tidak akan bisa kita ambil kembali. Dan itu akan menjadi sebuah perkataan yang nanti akan didengar oleh orang lain. Dan setiap perkataan yang sudah kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita juga bisa mengajak kepada kebaikan dengan lisan kita, tapi kita juga bisa mengajak kepada keburukan dengan lisan kita.
inilah makanya ada istilah ataupun ungkapan lidah tak bertulang. Artinya lidah ini lembut, dia bisa merasuk ke dalam hati-hati setiap manusia, termasuk teman-teman kita, orang tua kita, keluarga kita, guru kita. Tapi lidah ini juga bisa menyakiti, melukai hati teman kita, saudara kita. Maka dengan lidah dan bibir ini, Allah anugerahkan lidah ini, bibir ini, ya. Nah, ada hikmahnya kenapa Allah anugerahkan lidah dengan satu lidah, tetapi Allah berikan dua bibir. Nah, fungsi lidah ini banyak. Ketika makan, maka dia mengolah-olah makanan hingga mudah untuk digigit oleh gigi kita. Kemudian lidah juga menjadi salah satu indera yang karenanya kita bisa mengucapkan huruf dengan baik dan benar, dengan indah. Ada beberapa orang yang Allah anugerahkan lidah tetapi bentuknya tidak sempurna, sehingga dia bisa berkata-kata dengan tidak sempurna, cedal, tidak bisa menyebut huruf R dan sebagainya. Nah, ini fungsi lidah. Kalau bibir, Allah berikan bibir ini dua bibir atas dan bawah. Nah, fungsinya membuka dan menutup. Artinya ini menjadi pelajaran untuk kita semua, termasuk Ustadz juga, bahwa artinya ketika kita berbicara, Allah bekali kita dengan bibir, sehingga bibir ini ketika bibir itu menutup, maka kita tidak bisa berkata-kata. Tapi ketika bibir ini membuka, kita bisa bersuara. Artinya Allah bekali kita dengan dua bibir untuk mengunci setiap perkataan kita. Mungkin ketika kita berkata-kata, kita sering lupa, kita sering lalai. Nah, maka Allah bekali dengan dua bibir, sehingga kita bisa mengerem ataupun kita bisa menghentikan ucapan kita ketika memang kita keliru lisan, keliru dan salah ucap. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian dari lidah dan juga bibir ini kita bisa merasakan makanan. Allah bekali dengan lidah sebagai indera perasa, sehingga karena lidah ini kita bisa merasakan mengecap makanan. Nah, dari mulai asin, manis, pahit, ya, kemudian dan berbagai macam rasa. Nah, lidah ini di depan ini bisa mengecap rasa manis, kemudian di samping bisa meracap rasa asin. Nah, kemudian yang paling belakang ini dapat mengecap rasa pahit. Nah, sehingga misalnya ketika kita minum obat, maka ketika kita minum obat, yang merasakan pahit adalah ujung bagian depan, bagian belakang sini. Nah, ketika kita mengecap gula, maka yang digunakan adalah ujung lidah bagian depan. Ini mengecap rasa manis. Nah, kemudian kombinasi dari ketiga beberapa bagian ini akan mengecapkan rasa gurih, rasa yang lainnya, Masya Allah. Nah, artinya Allah berikan anugerahkan kita indera lidah ini untuk dapat merasakan makanan, sehingga kita bisa menikmati, merasakan nikmatnya makanan. Coba kalau Allah tidak berikan kita lidah, kita nggak bisa merasakan makanan, semuanya rasanya hambar. Mau makan sate rasanya hambar, mau makan es jeruk sama juga hambar, mau makan coklat apalagi tidak berasa. Tetapi dengan lidah ini yang Allah berikan rasa pahit, manis, asin, kita bisa merasakan nikmatnya makanan. Nah, hikmahnya mungkin ketika dalam kehidupan kita ada kalanya kita merasakan kebahagiaan, ada kalanya kita merasakan kesedihan yang mendalam. Sesungguhnya itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Allah sedang mengajari kita, suatu saat kita akan merasakan bahagia, suatu saat kita akan merasakan kesedihan. Nah, suatu saat kita akan disanjung dan suatu saat kita akan dihinakan ataupun kita akan direndahkan dan sebagainya. Maka itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa dengan hal yang kita alami itu kita dapat bersyukur. Nah, ketika kita merasakan pahit, maka kita akan bersyukur ketika kita merasakan manis. Kita habis minum obat, waduh, pahit sekali rasanya. Atau kita minum jamu, pahit sekali rasanya. Tapi kemudian ketika kita minum air gula atau kita mungkin makan yang manis, maka kita jadi bisa merasakan manis lagi. Nah, dengan begitu kita bersyukur kita masih bisa merasakan manis. Begitu juga dengan yang lain sebagainya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, salah seorang sahabat, ya, namanya Al-Fudail
Al-Fudail ini salah seorang sahabat, salah seorang ulama ya. Salah seorang ulama namanya Al-Fudail. Beliau ini bahkan ketika sedang mentadabburi ayat alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, beliau kemudian menangis. Suatu ketika beliau sedang mentadabburi, tiba-tiba bersama para sahabat, para ulama yang lain, kemudian dengan orang lain, beliau kemudian menangis. Ketika beliau menangis, kemudian ditanya oleh teman-temannya, oleh sahabatnya, ya Fudail, kenapa engkau menangis? Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, kemudian Al-Fudail ini kemudian beliau menjawab, nah, bukankah kalian pernah melewati suatu malam dengan penuh kesyukuran kepada Allah karena Allah telah menganugerahkan penglihatan kepada kita? Nah, pernahkah kalian melewati suatu malam saja kita bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita? Subhanallah, sesaat kalimat ini seperti kalimat yang biasa, tanpa makna dan tanpa ruh, tanpa nyawa. Tetapi kalau kita resapi lebih dalam, pernahkah kita, ya mungkin Ustadz sendiri ya, pernahkah kita merenungi bahwa satu malam kita lewati malam, dari mulai malam itu datang sampai kemudian penghujung malam yang terakhir, sampai terbitnya fajar shidik, sampai syuruk, sampai kemudian siang itu, malam itu berakhir. Pernahkah kita lewati malam itu dengan penuh syukur karena kita masih Allah berikan nikmat penglihatan untuk melihat? Atau pernahkah kita melewati satu malam, teman-teman di rumah, dari mulai syafaq itu datang ya, kemudian maghrib, artinya kita sholat maghrib, kemudian sampai isya, kemudian sampai tengah malam, sampai kemudian terbit fajar, sampai syuruk, sampai pagi. Jadi sepanjang malam itu kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih berikan kita nikmat lisan yang dapat berbicara dan dua bibir. Mungkin kita sering lupa dan sering lalai dan sering tidak mensyukuri itu semua. Itu hal yang kecil dan sepele, tetapi sesungguhnya maknanya sangat luar biasa. Dengan lisan ini kita bisa membaca ayat suci Al-Quran, kita bisa berbicara. Banyak saudara kita yang tidak bisa berbicara sejak lahir, sehingga bagaimana dia berkomunikasi, maka akan mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi dia memenuhi kebutuhan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan saja dia kesulitan. Nah, dari lisan ini juga orang yang bisu jadi tidak bisa berkomunikasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berkomunikasi, mungkin yang sudah mengetahui bahasa isyarat dan sebagainya. Nah, atau juga orang yang penglihatannya tidak bisa melihat, bahkan ada di sekitar kita yang tidak bisa melihat sejak lahir, sehingga dia tidak bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah, tidak bisa melihat bagaimana bentuk hidung orang lain. Mungkin ada hidungnya yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya mancung ke dalam, ada yang hidungnya mancung ke samping, atau melihat gunung, melihat tumbuh-tumbuhan dan kebesaran Allah yang lainnya. Maka apalagi melihat ayat-ayat suci Al-Quran, bagaimana mushaf Al-Quran itu indah, huruf-hurufnya ya. Maka penglihatan dan lisan ini adalah sesuatu nikmat yang Allah yang sangat agung. Nah, Al-Fudail ini kemudian menangis. Beliau menangis karena merenungi bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semua, penglihatan dan kemampuan berbicara dan merasakan makanan. Nah, sehingga dia menangis karena karunia yang Allah berikan, karena syukurnya kepada Allah. Nah, ini menjadi sebuah renungan untuk kita semua. Pernahkah kita bersyukur? Atau mungkin tadi pagi ketika bangun tidur, teman-teman sudah bersyukur? Ketika bangun tidur, tiba-tiba membuka mata, dapat melihat langit-langit atap kamarnya, kemudian mata ini masih jelas bisa melihat. Ustadz saja ya, ketika sambungannya dibuka, penglihatannya sudah tidak terlalu jelas, harus disambung dengan kacamata.
Artinya nikmat penglihatan itu sangat luar biasa. Nah, mungkin sering kita lupa dan kita lupa untuk bersyukur. Kemudian lisan. Pernahkah teman-teman sakit gigi? Bagaimana ketika sakit gigi? Bahkan ketika mendengar orang lain berkata-kata, ya, atau mungkin suara bising pun kita sudah terganggu, apalagi kita untuk berbicara. Bagaimana untuk melafalkan Al-Quran, ya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semuanya, semua. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi lisan dan mata ini, lisan dan juga lidah dan bibir ini menjadi salah satu perantara hidayah. Bahkan para nabi dan rasul juga ketika berdakwah mereka dengan kata-kata mereka. Nah, kata-kata ini yang dapat merubah seseorang. Selain dengan tindakan, kata-kata juga salah satu artinya asbab hidayah atau wasilah hidayah itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi bibir dan juga lidah ini salah satu pintu hidayah. Meskipun hakikatnya hidayah itu Allah yang berikan. Nah, sebab banyak orang-orang, ya, yang bahkan hidup bersama Nabi, bersama Rasulullah, ya. Salah satunya adalah paman Rasulullah. Siapa namanya yang kemudian diazab oleh Allah, tangannya dibinasakan? Abu Lahab. Abu Lahab hidup bersama Rasulullah. Bahkan beliau mendengar Rasulullah, sezama dengan Rasulullah. Bahkan beliau adalah keluarga Rasulullah. Tetapi beliau pun sering mendengar kalam-kalam Rasulullah ataupun nasihat Rasulullah, ataupun beliau sering mendengar dakwah Rasulullah. Tetapi beliau tertutup hatinya untuk menerima hidayah. Nah, artinya hidayah itu bukan hanya melalui lisan dan juga bibir saja. Artinya ada peran keridhaan Allah, ada peran qadarnya Allah. Kalau Allah tidak membuka hijab seseorang, maka hidayah itu tidak akan masuk. Artinya lidah dan juga bibir ini bukanlah salah satu bukan yang utama dalam hal hidayah, tetapi menjadi salah satu perantara hidayah. Nah, ketika perantara, artinya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas tentang lidah dan juga bibir menjadi salah satu pintu hidayah. Karena para rasul dan para nabi, mereka berdakwah dengan lisan mereka, dengan bibir dan juga dengan lidah mereka. Nah, sehingga kita pun sebagai umatnya Rasulullah SAW, ya, kita mengikuti apa yang dibawakan oleh Nabi kita Rasulullah. Sebab kewajiban untuk dakwah ini bukan hanya menjadi kewajiban para rasul dan para nabi saja, tetapi menjadi kewajiban semua umat Islam. Sebab dakwah, ya, adalah da'a yad'u da'watan, artinya mengajak. Jadi dakwah itu bukan hanya tablik ataupun berceramah, tetapi dakwah adalah mengajak. Teman-teman di rumah ada temannya belum sholat, kemudian datang suara adzan, hayya 'alas sholah, maka teman-teman mengajak temannya, ayo kita sholat, kita berhenti bermain karena sudah azan. Itu juga dakwah. Artinya dakwah itu tidak harus dengan tablik, dengan tidak atas podium, tetapi dakwah mengajak. Artinya setiap ada kemungkaran, kita lawan ataupun kita istilahnya kita atasi dengan tangan kita. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan kita. Kalau tidak mampu juga dengan hati kita minimal. Dengan lisan inilah yang salah satunya. Dengan lisan maka kita melanjutkan. Nah, itu tentang materi kita hari ini. Dan bahkan Nabi Musa alaihi salam, beliau pun pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ini doanya Nabi Musa. Nah, artinya dengan lisan Nabi Musa beliau menyampaikan ajarannya Allah, maka beliau dengan lisannya, dengan lidah dan juga bibirnya, Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada umatnya. Dan dari perkataan beliau ini menjadi salah satu
asbab datangnya hidayah kepada seseorang. Demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kefahaman, dan semoga Allah mantapkan iman dan Islam kita, dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di surganya kelak bersama barisan para syuhada, bersama barisan para solihin, di bawah bendera Rasulullah SAW, termasuk ke dalam umat baginda Rasulullah SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, demikian untuk materi hari ini. Semoga yang online ini tidak berlangsung selamanya, tetapi kita bisa bertatap muka dan kita bisa belajar secara langsung. Sebelum saya tutup, maka Ustadz akan menjelaskan tentang materi Calistung untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang teknik simpan. Teknik simpan dalam modul Calistung halaman 15. Baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Nanti teman-teman buka, sekarang buka halaman 15 di modul berhitung, halaman 15, tentang soal penjumlahan teknik simpan. Nah, penjumlahan di sini di latihan 10 teman-teman bisa buka dan bisa kerjakan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang penjumlahan teknik simpan. Nah, di mana yang puluhan dengan puluhan, yang satuan dengan satuan. Nah, nanti yang lurus tinggal ditarik garis ke bawah dan dijumlahkan, ditambahkan. Misalkan 12 ditambah 5, maka yang satuan dengan satuan, 2 dengan 5 ditumbahkan, dan yang satunya karena tidak ada temannya tarik ke bawah, jadi hasilnya 12 ditambah 5 sama dengan 17. Insya Allah teman-teman sudah paham semuanya. Nah, demikian untuk tugas hari ini di halaman 15, teman-teman kerjakan, dan jangan lupa dokumentasinya dikumpulkan, dikirimkan ke guru kelasnya sebagai tanda presensi kehadiran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.